也有联系，倒是可以去看看。气和实力是一个个的。不是许望吗？这下手太狠了。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Mortal Master episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-389 sampai 330. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, Qin Chen yang berada di penginapan harus berselisih dengan seorang pangeran sombong bernama Feng Liangcheng. Sebenarnya Qin Chen bisa saja memberikan satu kamar kepadanya. Namun karena Feng Liangcheng telah berani menggoda Qiansu, jadi Qin Chen pun menjadi sangat marah dan langsung saja memberikan hukuman kepadanya. Tak tanggung-tanggung, hukuman yang Qin Chen berikan telah membuat Feng Liangcheng tak bisa dikenali. Feng Liangcheng tentu tidak bisa menerima hal ini, jadi dia pun segera pergi untuk mencari seniornya yang bernama Su Wang dari Lembah Pedang. Tapi karena penampilannya yang babak belur, membuat Feng Liangcheng sama sekali tak bisa dikenali. Sampai-sampai para penjaga menganggapnya sebagai seorang pengemis. Untung saja ada seorang wanita yang mengenalinya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Feng Liangcheng yang sudah amat kesal segera menyingkirkan gadis ini dari hadapannya. Akibat keributan yang dirinya timbulkan membuat semua orang melihat ke arahnya. Ya, hal itu juga telah menarik perhatian dari Su Wang. Dia bersama dengan para gadisnya segera menghampiri Feng Liangcheng untuk menanyakan apa yang telah terjadi. Melihat wajahnya yang telah babak belur membuat Su Wang yakin kalau ada seseorang yang telah memberikan hukuman kepadanya. Feng Liangcheng memberitahu apa yang telah dia alami. Dan tujuannya kemari adalah untuk meminta bantuan kepadanya. Su Wang tak menduga di kota Yaojin masih ada orang yang begitu arogan. Selain itu, dia juga cukup tertarik dengan wanita yang dibicarakan olehnya. Mendengar Feng Liangcheng yang berani bersumpah membuat Su Wang menjadi semakin penasaran dengan gadis cantik yang dirinya katakan. Ia pun segera pergi bersamanya. Sino berpindah kepada Qin Chen dan juga Xiansu, yang mana mereka sadar betul kalau di dalam kamar ini terdapat formasi pengumpul spiritual tingkat tinggi kelas 7. Bahkan formasi ini sendiri dapat meningkatkan kecepatan kultivasi sampai 4 hingga 5 kali lipat. Qin Chen masih belum tahu bagaimana cara kerja dari formasi ini. Dia bersama dengan Xiansu pun mencoba berkultivasi di tempat itu. Baru saja berkultivasi, Qin Chen langsung saja dibuat terkejut. Pasalnya, napas khusus ini dapat meningkatkan kemampuan persepsinya. Dengan gabungan dari napas khusus dan juga formasi itu bisa meningkatkan kecepatan kultivasi sampai 12 kali lipat. Qiansu maupun Qin Chen bisa merasakan ketika mereka berkultivasi, pikiran mereka menjadi sangat jernih. Hal ini bisa terjadi berkat keistimewaan dari ruangan ini. Qin Chen menggunakan mata penerobos larangannya untuk melihat-lihat tempat itu. Namun apapun yang dirinya lakukan, semua itu tak bisa menelusuri kekuatan khusus ini. Tak yang menyerah, Qin Chen meminta Qiansu untuk kembali berkultivasi, karena dirinya itu akan mencoba untuk mengikuti dari mana asal kekuatan napas ini. Sekali lagi Qin Chen menggunakan mata penembus larangannya. Dia benar-benar takjub dengan betapa besarnya kekuatan spiritual dari tempat itu. Qin Chen yang mengeluarkan kesadarannya bisa melihat kalau kekuatan ini menyebar dari tanah dan pusatnya adalah kota Yaojin. Sepertinya energi ini berhubungan langsung dengan sekte pedang iblis. Qin Chen juga mulai menduga kalau semua ini memiliki hubungan dengan warisan pedang iblis. Berhubung dia masih berada di kota Yaojin, Qin Chen pun berencana untuk pergi melihat pedang iblis diwariskan. Qin Chen pun memutuskan untuk kembali berkultivasi. Beberapa hari sudah berlalu, yang mana kini kultivasi Qin Chen sudah mencapai tingkat ekstrim. Dan begitu, kini dirinya hanya tinggal mencari cara untuk menerobos ke ranah Martial King tahap akhir. Berhubung Qiansu masih berkultivasi, jadi dia pun akan pergi lebih dulu. Apalagi Qin Chen masih penasaran dengan warisan pedang iblis. Baru saja keluar, Qin Chen langsung bertemu dengan Feng Liangcheng yang sudah sejak lama menunggunya. Beberapa hari tidak bertemu, wajah Feng Liangcheng sudah pulih. Di sini Feng Liangcheng memberitahu kalau pria inilah yang telah meremehkan dirinya. Selain itu, Qin Chen sama sekali tidak menganggap kehadiran dari Su Wang. Akibat semua itu telah membuat Su Wang sedikit kesal, apalagi Qin Chen sudah berani bersikap kasar kepada Feng Liangcheng.
King Chen tak begitu menanggapi perkataannya, apalagi dia itu tidak mengenalinya. Perkataannya itu malah semakin membuat Suwang menjadi kesal kepadanya, apalagi baru kali inilah ada yang berani sombong kepadanya. Dia pun meminta King Chen untuk memanggil wanita cantik yang selalu berada di sampingnya. Karena Qiansu dibawa-bawa membuat King Chen marah. Ia pun meminta Suwang untuk meminta maaf karena jika tidak, dirinya itu akan membuatnya menyesal. Ledakan kekuatan yang mereka timbulkan telah membuat para warga terkejut. Pasalnya, ada yang berani berbuat masalah dengan Suwang dari lembah pedang. Ketika juga Suwang langsung saja melancarkan serangan kepadanya. Dia pun mulai meremehkan kemampuan King Chen yang tak bisa lepas dari genggamannya. Karena terlalu meremehkan King Chen, membuat dirinya tidak sadar kalau orang yang dirinya hadapi sekarang bukanlah praktisi sembarangan. King Chen pun meminta dia untuk tak terlalu banyak bicara di tengah pertarungan ini. Suwang yang terus saja kesal kembali melanjutkan serangan kepadanya. Namun apapun yang diri lakukan, semua itu sama sekali tak berguna di hadapan King Chen. Bahkan dalam petarung itu, Suwang langsung terpental begitu saja dan membuat Feng Liangcheng terkejut. King Chen tak menyangka kekuatan Suwang hanya segini saja dan tidak sesuai dengan bacotannya. Melihat King Chen yang mendekatinya, Suwang pun menjadi sangat panik. Sebenarnya King Chen itu tidak ada niatan untuk membuat masalah di kota ini. Hanya saja mereka terus mengganggu dirinya, jadi King Chen akan memberikan mereka pelajaran agar tidak berani mengganggu dirinya lagi. Hal yang tadi dirasakan oleh Feng Liangcheng kini dirasakan langsung oleh Suwang. Melihat kejadian itu seketika saja membuat Feng Liangcheng trauma berat. Berhubung dia masih belum belajar atas kesalahan yang telah dia buat, jadi King Chen pun memberikannya pelajaran lagi. King Chen kembali memberikan tamparan manja kepadanya. Para warga hanya bisa melihat saja dan tak mengira kalau Suwang dan Feng Liangcheng akan dibuat menjadi seperti ini. King Chen kembali memberikan peringatan kepada mereka, yang mana jika mereka masih berani kepadanya, maka dia itu tidak akan memberikan pengampunan. Setelah mereka pergi, King Chen pun memutuskan melanjutkan perjalanannya, karena dia ini harus mencari tahu tentang warisan pedang iblis. Hanya saja di tengah perjalanan, dia itu bertemu kembali dengan Yu Dao. Dia tidak menduga King Chen akan datang kemari untuk memeriksa menara pedang siluman. Sejak awal, Yu Dao sudah yakin kalau dengan kemampuan King Chen saat ini, tidak mungkin bagi dirinya untuk melewatkan warisan pedang siluman. Namun sebelum tanah pusaka dibuka, terlebih dahulu mereka ini harus melakukan tes kesatria agar bisa masuk ke sana. Dia yakin dan kemampuan hebat yang King Chen miliki pasti akan sangat mudah bagi dia untuk melewati tes itu. Tak begitu lama, kenalan Yu Dao pun muncul. Dia yakin pria yang berada di hadapan itu pasti adalah King Chen, orang yang telah Yu Dao ceritakan kepadanya. Pria ini bisa merasakan napas kuat yang King Chen miliki. Dia menduga kalau King Chen berada di ranah Motial King tingkat 7. Dia begitu terpukau kepada King Chen karena dari umurnya yang masih di bawah 30 tahun, namun kekuatannya sudah berada di tingkat ini. Yu Dao mulai memperkenalkan King Chen kepada kakaknya. King Chen ini jugalah yang telah memberikan pelajaran kepada Pu Chaeyun. Pria ini ternyata adalah kakak pertamanya yang bernama Yu Ming. Sayangnya Yu Ming tidak begitu suka kepada King Chen, karena sebelumnya dia ini sudah tahu kalau King Chen begitu menyanjung aula penegak hukum. Yu Dao meminta King Chen untuk tidak menanggapi perkataan kakaknya. Namun sayangnya King Chen sudah terlanjur kesal, karena Yu Ming itu hanya menilai orang dengan sesuka hatinya tanpa tahu apa-apa tentang orang itu. Perkataannya membuat Yu Ming kesal, namun King Chen tidak takut dan terus mengatakan apa yang dirinya inginkan. Tidak yang berurusan dengan mereka, King Chen pun ingin pergi. Tapi Yu Dao menahannya karena dia ingin memberitahu kalau tetua Fu Yingji dari keluarga Shenwei sudah tiba di kota ini, yang mana mereka bertujuan untuk mencari King Chen. Jadi Yu Dao hanya bisa berharap King Chen baik-baik saja. King Chen paham hanya saja dia itu tidak takut kepada Fu Yingji. Bahkan dia sendiri akan menunggu kedatangan mereka. Yu Dao cukup kesal karena kakaknya malah membuat King Chen marah. Pada awalnya Yu Ming merasa kalau adiknya ini terlalu berlebihan dalam menilai King Chen. Tapi ketika dia bertemu langsung, dia pun menjadi sangat tertarik kepadanya. Yu Dao agak terkejut karena baru kali inilah dia melihat kakaknya tersenyum. Bahkan para murid unggulan dari Sekte Pedang Iblis saja tidak ada yang mendapatkan pujian dari kakaknya. Namun King Chen langsung bisa menarik perhatiannya.
Di sisi lain, Suang ini begitu kesal kepada Feng Liangcheng karena gara-gara dirinya dia itu sudah dipermalukan di depan umum. Feng Liangcheng meminta maaf karena dia juga tidak tahu kalau Qin Chen akan memiliki kekuatan yang begitu hebat. Dia pun meminta untuk melupakan masalah ini. Hanya saja Suang yang sudah terlanjur kesal tidak ingin hal ini berakhir begitu saja. Berhubung ini adalah kota Yojin, tempat di mana sekte pedang iblis berkuasa, jadi dia tidak akan membiarkan orang luar itu sombong di hadapannya. Feng Liangcheng tidak tahu apa yang akan dia rencanakan. Suang pun memberitahu kalau kedatangannya ke kota ini adalah sebagai perwakilan lembah pedang untuk mendukung murid unggulan bernama Han Fei. Tujuan mereka sebenarnya ada untuk merebut posisi ketua sekte pedang iblis. Berhubung Han Fei telah menerimanya menjadi anggota, jadi tentunya dia itu akan memanfaatkan posisi Han Fei untuk menghukum Qin Chen. Feng Liangcheng sangat terkejut pasalnya Han Fei itu diharapkan menjadi ketua sekte pedang iblis di masa depan. Feng Liangcheng ingin ikut bersamanya karena dia itu juga akan mendukung Han Fei. Hanya saja Suang tidak mau dan meminta dia untuk segera pergi. Dia berpindah kepada Suang yang ingin bertemu dengan Han Fei. 支持种子弟子，许大哥的意思是，如今韩非大人一小子，焉有活路？那可是有望成为妖，也愿之。 Melihat token yang dia bawa, penjaga ini pun segera menyambutnya dengan senang hati. Karena Han Fei telah memintanya untuk membawa masuk tamu penting mereka. Tentu saja Suang senang dan segera masuk ke dalam tempat itu. Kita pun diperkenalkan dengan sosok dari Han Fei. Dia tahu betul kalau Suang merupakan murid tetua Jingu. Jadi Han Fei meminta untuk tidak memberikan hormat kepadanya. Segera memberikan hormat kepada Han Fei. Selain Han Fei, dia itu juga bertemu dengan 4 orang yang mana Denny juga tidak tahu siapa mereka. Salah satu dari mereka memberikan tatapan yang begitu mengerikan, sampai-sampai membuat Suang hampir kehilangan kesadarannya. Untung saja Han Fei segera menyadarkannya karena dia tahu kalau tujuan Suang kemari adalah ingin membahas sesuatu. Jadi Han Fei pun penasaran sebenarnya ada masalah apa. Suang langsung saja memohon kepada Han Fei untuk meminta bantuan kepadanya. Tindakannya itu tentu saja membuat semua orang terkejut. Suang pun mulai menjelaskan apa yang telah dirinya alami. Nah, pria ini tahu kalau Suang adalah praktisi di puncak Material King. Namun bagaimana bisa orang itu mengalahkannya hanya dalam 1 jurus saja? Ia pun mulai tertarik dengan orang itu. Han Fei yakin jika Qin Chen langsung turun tangan, maka tidak ada yang berani menghentikannya, sekalipun itu adalah Pangeran Wu. Salah satu tamu di sana penasaran mengapa Han Fei berbicara sopan kepada orang ini. Han Fei meminta maaf karena dia belum mengenalkannya kepada mereka. Pria ini bernama Qin Chen. Dia adalah anggota keluarga Du dari dinasti Tianlu. Dan dia juga adalah salah satu dari 10 pahlawan Tianluo. Dan semua itu membuat mereka terkejut. Pasalnya 10 pahlawan Tianluo bukanlah para praktisi sembarangan. Selain itu, Du Qin Chen ini juga berada di peringkat ke-7 di antara 10 pahlawan Tianluo. Tidak heran mengapa Han Fei begitu segan kepadanya. Apalagi namanya sendiri sudah diketahui oleh banyak orang. Hanya saja perkataan mereka mengenai Pangeran Wu agak terlalu berlebihan. Du Qin Chen agak kesal karena pria ini tidak terima dengan perkataannya. Dia pun meminta mereka bertiga untuk bekerjasama dalam mengalahkan Pangeran Wu. Karena dia ingin melihat sampah seperti apa yang bisa bersaing dengan dirinya untuk mendapatkan warisan pedang iblis. Orang-orang ini begitu kesal dengan kesombongan yang Du Qin Chen tunjukkan. Hu Jinghua pun akan melihat apakah kekuatannya akan sebesar bacotannya. Du Qin Chen tidak takut, bahkan dia yakin kalau mereka bertiga pasti tidak akan bisa menahan satu serangannya. Perkataan itu malah semakin membuat suasana menjadi semakin memanas. Sedangkan Han Fei tidak begitu peduli. 既如此，那诸位，我胡锦华是要争夺妖剑传承的，你们俩，黄瓜。 Ketiga orang ini pun berencana untuk menyerang Du Qin Chen bersama-sama. Karena mereka ingin melihat apakah Du Qin Chen masih bisa sombong ketika dihajar. Hu Jinghua merasa teman-temannya tidak perlu turun tangan. Pasalnya dia sendiri sudah cukup untuk mengalahkan Du Qin Chen. Serangan yang Hu Jinghua lancarkan dan mudah dihancurkan oleh Du Qin Chen. Tidak hanya itu saja, dia juga melancarkan serangan yang membuat Hu Jinghua dikalahkan dengan sangat mudah. Du Qin Chen menertawakan hal itu karena mereka terlalu lemah bagi dirinya. Tidak berhenti begitu saja, dia pun kembali menantang kedua orang lainnya. Sekali lagi, kekuatan Du Qin Chen berhasil mengejutkan mereka. Karena meskipun sedang berhadapan dengan 2 orang sekaligus, dia itu dengan mudah menghajar mereka. Nah, hal itu bisa terjadi karena Du Qin Chen memiliki kekuatan guntur. Jadi berkat semua itu, dia pun memiliki kecepatan yang sungguh cepat.
Bahkan dalam pertarungan itu, Denny sempat-sempatnya mengelus kaki indah dari gadis ini. 为的实力也不过如此，真是。 Hanya dalam satu kali gerakan saja, Du Qingchen itu berhasil mengalahkan mereka bertiga tanpa mengalami luka sedikit pun. Setelah merasa sendiri kekuatan dari Du Qingchen, mereka pun mulai sadar mengapa dia bisa berada di peringkat ke-7 di antara 10 pahlawan. Mereka pun segera pergi dari tempat ini. Han Fei yakin kalau ketiga orang ini pasti telah malu karena telah meremehkan kekuatan dari Du Qingchen. Di sini Du Qingchen menanyakan pendapat Suang mengenai kekuatannya dengan orang yang telah menyerangnya. Bagi Suang, kekuatan Du Qingchen itu jauh lebih hebat dan tak mungkin bisa disandingkan dengan Qingchen. Han Fei menenangkan Suang karena di saat warisan pedang iblis telah dimulai, dirinya lah yang akan membalaskan dendamnya itu. Selain itu, Du Qingchen pun tak perlu repot-repot untuk menghajarnya. Suang berterima kasih atas bantuannya. Sino berpindah kepada Qiansu yang sedang berkultivasi. Hingga tak lama kemudian, dia pun sudah berhasil menerobos ke ranah Material King tahap menengah. Qingchen mengajaknya untuk ikut serta dalam warisan pedang iblis, karena dia yakin mereka akan mendapatkan keuntungan besar dalam kompetisi itu. Setelah semua itu, kita pun dibawa kembali ke penginapan. Di sini Xing Feng memberitahu Qingchen kalau dia dan Nang Gongli sudah melakukan penyelidikan. Yang mana saat ini Aula Penegak Hukum masih terus mengawasi kekuatan besar di wilayah utara. Hanya saja kekuatan mereka sudah melemah. Jadi dia yakin kalau tak lama lagi tim penegak hukum akan berhenti melakukan pemeriksaan. Di tengah pembicaraan itu, mereka pun mendengar keributan yang terjadi di luar. Hal itu bisa terjadi karena orang-orang itu ingin melihat warisan pedang iblis yang sudah dimulai. Mengetahui hal itu, Qingchen pun mengajak teman-temannya untuk pergi keluar agar mereka bisa ikut serta dalam pusaka pedang iblis. Baru saja keluar dari penginapan, mereka itu langsung diperlihatkan dan kejadian yang luar biasa, yang mana ada sosok pedang besar yang muncul di atas langit. Selain itu, kehadiran dari pedang ini juga disambut oleh para binatang roh. Tidak yang membuang waktu lagi, Qingchen dan teman-temannya pun segera pergi menuju menara pedang iblis. Hanya saja ketika mereka ingin masuk, Nang Gongli dan juga Xing Feng ditahan oleh para penjaga. Yang mana mereka diberitahu kalau selain anggota pelindung yang kuat, maka yang lainnya tak bisa, maka yang lainnya tidak boleh ikut mendekati alun-alun. Selain itu, usia mereka juga sudah melewati batas, jadi tentunya tidak diizinkan masuk ke dalam. Mau tidak mau, Nang Gongli dan Xing Feng pun akan menunggu di luar. Mereka berharap Qingchen dan Xiansu bisa mendapatkan kemenangan. Di saat mereka sudah tiba di Menara Iblis, beberapa murid sangat terkesima dengan kecantikan dari Qiansu. Bahkan mereka juga begitu penasaran dari mana asal gadis cantik itu. Mereka menduga-duga kalau Qiansu adalah wanita suci aliran langit. Tapi tidak mungkin bagi seorang murid Tianan bersama dengan seorang pria. Jadi sampai ini mereka tidak tahu siapa gadis cantik itu. Sedangkan Suang begitu kesal ketika melihat wajah Qingchen. Beberapa saat kemudian, ledakan kekuatan pun muncul, yang mana itu berasal dari kedatangan dari 4 orang murid. Semua orang begitu terkejut dengan kedatangan mereka. Pasalnya, mereka berempat ini adalah murid terbaik dari Sekte Pedang Iblis. Dan kekuatan yang mereka miliki, tidak heran mengapa mereka bisa menjadi kebanggaan tertinggi. Berdasarkan rumor yang beredar, siapapun yang bisa mengalahkan 4 penerus pedang iblis, maka akan mendapatkan gelar sebagai murid pertama, sekaligus menjadi anak pertama dari Sekte Pedang Iblis. Qingchen bisa dengan jelas mendengar pembicaraan mereka. Qiansu tak menduga kalau kota Yojin dipenuhi oleh orang-orang yang sangat kuat. Yudo pun muncul dan membenarkan perkataannya. Hal itu cukup wajar, pasalnya para murid unggulan memang memiliki kekuatan yang tidak biasa. Setelah pedang iblis diwariskan, maka bisa saja mereka berempat masuk ke tahap akhir di tingkat ke-7. Ye Huming meminta adiknya untuk tidak terlalu terkesan dengan orang-orang itu. Karena jika pandangannya hanya kepada mereka saja, maka dia yakin adiknya itu sama sekali tidak akan pernah berkembang. Qingchen membenarkan hal itu, dan dia ini juga cukup tertarik dengan kemampuan dari para murid unggulan. Keempat murid ini pun mulai pergi ke masing-masing kelompok mereka. Orang-orang yang melihat hal itu mulai menilai kalau pertarungan ini mungkin akan fokus di antara Han Fei dan juga Su Leiqing. Hal itu bisa terjadi karena mereka mendapatkan dukungan yang cukup banyak. Sedangkan pria bernama Lei Xing ini memiliki sikap yang angkuh dan hal itu pun menyebabkan orang-orang tak banyak memihak kepadanya. Sedangkan untuk Su Yan adalah satu-satunya wanita di antara 4 murid unggulan.
Selain itu, di dalam sejarah klan pedang tak pernah ada wanita yang menjabat sebagai ketua. Karena itulah dia ini tidak tapi diunggulkan. Namun saat itu juga seorang wanita pun muncul karena dia tidak setuju terhadap Sigma yang mengatakan kalau wanita tidak pantas menduduki jabatan tertinggi. Sepertinya wanita ini bukanlah orang sembarangan, karena dia itu memiliki kekuatan yang cukup membuat orang-orang memperhatikannya. Ternyata dia adalah Chen Sisi, wanita suci dari alam langit. Di wilayah utara, pintu Dewi sangatlah terkenal. Bahkan setara dengan kota Yojin dan juga memiliki begitu banyak orang berbakat. Ledakan kekuatan yang dirinya keluarkan membuat semua orang ketakutan. Dia pun mendekati Suyan, yang mana dia itu akan memberikan dukungan kepadanya. Selain Chen Sisi, ada juga seorang pria yang tiba, yang mana dia adalah Yang Ling dari Sekte Fengsing. Dia akan memberikan dukungan kepada Xielu King. Tak berhenti sampai di situ saja, Du Qingcheng juga muncul, yang mana tentunya dia itu akan memberikan dukungan kepada Han Fei. Kedatangan itu sempat membuat orang-orang terkejut karena dia itu adalah salah satu dari para pahlawan di benua Tianan. Berhubung mereka sudah berkumpul, jadi Han Fei meminta Suang untuk memberitahu siapa yang telah berani membuat masalah dengannya. Tanpa pikir panjang, Suang pun langsung menunjuk Qingchen, yang mana dia itu sama sekali tidak tahu sedang dibicarakan. Hanya saja perhatian mereka itu malah teralihkan dengan kecantikan dari Qiansu. Berada di menara pedang iblis, Han Fei itu masih terus memandangi Qiansu. Dia tidak menduga kalau selain wanita suci dari sekte wanita surgawi, ternyata masih ada wanita secantik ini. Dia yang begitu tertarik kepada Qiansu segera mendatangi Qingchen untuk meminta penjelasan darinya. Karena Qingchen masih belum tahu siapa dirinya, jadi Han Fei pun memperkenalkan dirinya yang berasal dari sekte pedang iblis. Hanya saja Qingchen tak ingin dia banyak bicara dan menanyakan alasan dia menemui dirinya. Han Fei yang cukup kesal mulai memberitahu kalau dirinya datang kemari adalah untuk meminta keadilan karena Qingchen telah melukai Suang. Pada akhirnya Qingchen pun tahu nama dari si pengecut yang berani mengganggu dirinya. Tapi Qingchen yakin kalau Han Fei ini tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Ia pun mulai menanyakan apakah sekte pedang iblis selalu melakukan tindakan tanpa mencari tahu kejadian yang sebenarnya. Perkataan Qingchen itu telah membuat seseorang marah besar. Dia pun segera turun untuk menanyakan siapa yang telah berani memfitnah sekte pedang iblisnya. Melihat sosoknya itu membuat semua orang terkejut, yang mana ternyata dia adalah ketua dari sekte pedang iblis. Qingchen juga mulai tertarik kepadanya karena ketua sekte ini memiliki tubuh pedang alami yang dibentuk setelah menyempurnakan niat pedang secara ekstrim. Karena Qingchen tak berani berbicara macam-macam kepada sektenya, maka ketua sekte itu pun langsung saja memberikan tekanan kepadanya. Han Fei yakin dia tidak akan bisa menahannya. Namun untuk bisa menahan Qingchen, niat pedang saja tidaklah cukup. Dan saat mudah, Qingchen pun bisa melepaskan dirinya dari niat pedang itu. Melihat semua itu membuat ketua sekte ini tertarik kepadanya. Qingchen menjelaskan kalau dirinya sudah ditindas oleh pihak lain. Jadi saat ini dirinya sedang melakukan pembelaan dari mereka. Maka karena itulah dia meminta ketua sekte untuk melakukan penyelidikan. Han Fei segera memberitahu kalau murid dari lembah iblisnya telah diserang. Jadi dirinya itu hanya sedang meminta keadilan saja. Hanya saja untuk perkataan Qingchen barusan, dia ingin membenarkan kalau dirinya belum melakukan penyelidikan dengan jelas. Ye Uming menjelaskan kalau Suanglah yang terlebih dahulu melakukan penyerangan kepada Qingchen. Mendengar nama dan juga melihat plat di bajunya, membuat ketua sekte terkejut pasalnya dia tidak pernah menduga kalau guru mereka telah mengizinkan Ye Uming untuk turun gunung. Selain itu, dia juga memuji pencapaian niat pedang dari Ye Uming. Ketua sekte pun memberitahu kalau Ye Uming ini berasal dari sekte pedang Awan Azura yang terkenal di wilayah Betian. Karena Xing Wuji mengizinkannya turun gunung, maka sudah dipastikan kalau kekuatan Ye Uming pasti tidaklah sembarangan. Dan semua itu membuat semua orang terkejut. Pasalnya, sekte Awan Azura ada salah satu sekte paling kuat di wilayah Betian. Bahkan reputasinya sendiri berada di atas sekte pedang iblis. Karena Ye Uming sudah berbicara, maka ketua sekte itu yakin kalau ini semua adalah kesalahan dari Han Fei. Dia pun memintanya untuk kembali ke posisinya. Sedangkan untuk Suang akan dirinya keluarkan dari perebutan warisan. Karena dia itu telah berani menghasut Han Fei. Sebenarnya Suang itu bisa saja dihabisi, hanya saja ketua sekte Yan masih ingin menjalani hubungan baik dan tetua lembah dari pedang iblis. Karena Suang keluar, maka sudah dipastikan dukungan pada Han Fei juga ikut menurun.
威名还在妖界里。是，剑宗弟子为恶，念这个。 Ketua sekte memberitahu bagi siapapun yang berani menghasut para murid dari sekte pedang iblis untuk bertindak jahat, maka tentunya dia ini tidak akan tinggal diam saja. Berhubung masih ada waktu sebelum warisan pedang iblis dimulai, jadi ketua sekte memberitahu kalau dirinya memiliki sebuah teknik rahasia kuno yang berasal dari warisan pedang iblis. Bagi siapapun yang bisa memecahkannya, maka dia itu akan menjadi tamu kehormatan mereka. Saat juga, ketua sekte pun membagikan selembaran berisi teknik rahasia kuno. Di saat semua orang yang memecahkannya, Qin Chen itu sama sekali tidak tertarik. Pasalnya, ketua sekte Yan saja tidak bisa memecahkannya. Jadi bagaimana bisa mereka memecahkannya? Qin Chen yang melihat teknik itu mulai menyadari kalau 10 kalimat ini merupakan bagian awal dari teknik rahasia yang memiliki niat ilmu pedang misterius. Jika Qin Chen berhasil melengkapi 10 kalimat itu, maka dia yakin bisa memahami keterampilan pedang jauh lebih cepat. Nah, salah satu orang di sana mulai merasakan kekuatannya meningkat, padahal ia baru saja membaca 6 teknik pertama. Selain itu, dirinya juga merasakan akan segera menerobos. Tidak hanya dia saja, namun Qian Su juga akan mencoba untuk menerapkan teknik rahasia kuno itu. Namun tak kenapa Qin Chen segera menghentikannya. Ia pun mulai memberitahu kalau teknik ini sudah mencapai tingkat tertinggi dari keterampilan pedang. Namun karena kalimatnya masih belum lengkap, maka jika dilatih secara gegabah, maka sama saja dengan mencari mati. Orang-orang yang tidak mengetahui hal itu terus saja menerapkan teknik rahasia ini. Hingga akhirnya satu persatu dalam mereka pun meledak karena tidak dapat menahan kekuatan sebesar ini. Orang-orang pun mulai penasaran sebenarnya apa yang telah terjadi. Ketua sekte Yan meminta maaf karena dia lupa memberitahu kalau teknik rahasia itu sangatlah menakutkan. Selain itu, jika melakukan latihan secara paksa, maka akan membangkitkan pedang di dalam tubuh mereka yang menyebabkan terpotongnya vitalitas mereka. Ketua sekte Yan meminta mereka untuk selalu berhati-hati dan lebih baik mereka memecahkan rahasianya dulu daripada langsung berlatih. Qin Chen sadar betul kalau ketua sekte Yan sengaja menyembunyikan hal ini dari mereka. Hal itu dirinya lakukan agar semua orang bisa membantunya menguji teknik rahasia yang tidak lengkap ini. Dengan begitu, ketua sekte Yan bisa tahu bagaimana cara menyempurnakan teknik rahasia ini. Qin Chen yang cukup tertarik dengan teknik itu sekali lagi mencoba untuk memahaminya. Selain itu, dirinya juga penasaran mengapa teknik rahasia ini bisa menyatu dengan teknik pedangnya. Di dalam alam bawah sadarnya, Qin Chen mulai mempraktikkan teknik rahasia yang diberikan oleh ketua sekte Yan. Di sini Qin Chen begitu penasaran bagaimana dia bisa merasakan penerobosan kepada teknik pedangnya. Padahal dirinya ini sudah melatih teknik pedang kerajaan hingga tingkat tertinggi. Selain itu dia juga sudah melakukan penyatuan pada pedang manusia ketiga. Hingga akhirnya Qin Chen mulai berpikir kalau teknik rahasia ini bisa terus meningkatkan kemampuan dari pedang kerajaannya. Karena mendapatkan teknik yang cocok dengan gaya berpedangnya, maka Qin Chen pun akan melatihnya. Di tengah proses pembelajarannya, Qin Chen sudah yakin kalau teknik rahasia ini pasti sama dengan orang yang menciptakan teknik pedang kerajaan. Karena beberapa gerakannya memiliki kesamaan. Qin Chen terus saja berlatih agar bisa menyempurnakan teknik ini dengan baik. Semua usaha Qin Chen tidaklah sia-sia karena dirinya sudah merasakan perkembangan pada tekniknya. Bahkan pedangnya itu sudah mulai dibentuk. Hanya saja Qin Chen agak kesal karena teknik itu cuma berisi 10 kalimat saja. Dia yakin kalau sisa dari teknik ini pasti berada di tangan ketua sekte Yan. Selain itu, dirinya juga berpikir kalau para murid sekte pedang iblis mengetahui sesuatu tentang teknik itu. Sesaat kemudian, getaran kembali muncul yang mana itu berasal dari menara pedang iblis. Atmosfer dari tempat ini juga mulai berubah, yang mana ini menandakan kalau pewarisan dari pedang iblis telah dibuka. Ketua Yan menyambut kedatangan para murid yang sudah bersedia untuk mengikuti warisan pedang iblis. Hanya saja dia mengingatkan kalau mereka harus memahami makna pedang dulu. Dan begitu mereka ini sudah mencapai syarat minimal untuk bisa mengikuti warisan pedang iblis. Jika mereka sudah memahami makna pedang, barulah mereka bisa diizinkan untuk melewati penghalang cahaya pedang yang berada di depan mereka agar bisa masuk ke dalam pusaka pedang iblis.
Dan ini Ketua Sektian pun secara resmi memulai pewarisan dari pedang iblis. Han Fei sangat percaya diri karena tidak mungkin dia gagal dalam ujian pertama yang sangat mudah ini. Dia pun mengajak semua orang untuk segera masuk ke dalam pusaka pedang. Hampir semua orang bisa masuk, sedangkan orang-orang yang tidak masuk menandakan mereka masih belum memahami makna pedang. Melihat semua itu, para murid yang sombong mulai mentertawakan orang-orang yang gagal karena mereka pasti tidak memahami arti pedang yang sebenarnya dan malah ingin masuk ke dalam. Qin Chen pun mengajak Qiansu untuk masuk dan begitu juga dengan kakak beradik ini. Dan mudahnya mereka bisa memasuki aura ungu yang mana mereka pun langsung dibawa ke sebuah tempat. Bisa terlihat kalau di tempat ini ada begitu banyak pedang raksasa. Di sana mereka pun mulai melihat sebuah tulisan yang ditinggalkan, yang mana tulisan itu memiliki arti pencapaian pedang mewariskan nyawa Fengxi yang hilang. Qin Guangjian Daojiu Tianudi. Orang-orang mulai menduga kalau untuk membuka jalan pedang demi meneruskan warisan dibutuhkan kekuatan dari milik mereka. Yang berarti sejauh apa jalan yang bisa mereka buka tergantung lagi dengan kekuatan yang mereka miliki. Jika mereka berhasil membuka aliran pedang, maka mereka pasti sudah berada di ranah Martial King. Dulu Kaisar ke-8 dari klan pedang iblis, yakni Kaisar Pedang, mampu mengaktifkan 93 jalan pedang. Pencapaian itu tidak ada yang bisa menandinginya. Nah, terlihat ada dua orang yang berusaha untuk membuka jalan, namun mereka itu gagal total. Hingga akhirnya Sui King pun akan menggunakan kekuatannya demi membuka jalan pedang. Kita pun diperlihatkan dengan betapa besarnya niat pedang yang dia miliki. King yang memulai terlebih dahulu membuat semua orang begitu terkesan dengan kekuatannya. Mereka pun menjadi tidak heran mengapa dia bisa menjadi murid unggulan. Bahkan dia itu sudah menggerakkan 80 jalan pedang. Tapi tentu saja Sui King masih belum puas dan terus saja meningkatkan kekuatannya. Bisa saja dia itu berhasil menggerakkan jalan pedang perak. Setelah perjuangan yang cukup lama, akhirnya Sui King bisa menggerakkan pedang perak. Dan ini bisa dikatakan kalau Sui King akan menjadi Martial Emperor di masa depan nanti. Wajar orang-orang di sana berpikiran hal itu. Pasalnya terakhir kali pedang perak muncul adalah sekitar 100 tahun yang lalu. Mereka pun kembali dikejutkan dengan 92 total jalan pedang yang berhasil Sui King panggil. Merasa sudah cukup, Sui King pun pamit pergi. Setelah hadirnya, Yang Lin pun ingin mencoba. Dia pun langsung saja mengeluarkan kekuatannya, yang menyebabkan jalan pedang keluar dengan begitu cepat. Bahkan tak butuh waktu lama bagi Yang Ling untuk mencapai 91 jalan pedang. Orang-orang di sana tidak menduga Yang Ling bisa sampai pada tahap itu. Padahal sekte Fengxi yang terkenal dan metode tubuhnya. Namun siapa sangka mereka juga cukup menakutkan di jalan pedang. Yang Ling merasa cukup puas dan segera pamit pergi. Orang-orang di sana menjadi semakin penasaran dengan hasil dari para murid unggulan lainnya. Apalagi dalam sejarah hanya ada 3 orang saja yang pernah menggerakkan pedang perak. Kemungkinan besar 4 murid unggulan pasti juga bisa menggerakkan pedang perak. Han Fei yang tidak ingin ketinggalan akan mencoba mengetes seberapa banyak jalan pedang yang dirinya miliki. Dan kekuatan yang Han Fei miliki, dia itu dan mudahnya memanggil 92 jalan pedang. Hal itu pun kembali membuat semua orang terkejut. Pasalnya orang-orang berbakat terus bermunculan. Han Fei tidak ada niatan untuk berhenti dan terus saja meningkatkan kekuatannya. Namun sering sekali Han Fei hanya bisa sampai pada batas ini saja. Andai saja Han Fei mampu mengaktifkan aturan ketiga, maka bisa saja masa depan Han Fei tak akan lebih lemah dari Sword Emperor spiritual. Setelah melihat apa yang terjadi, orang-orang menjadi semakin yakin kalau warisan pedang iblis tahun ini pasti dikejutkan dengan berbagai kejadian besar. Qin Chen yang sejak tadi hanya melihat mulai penasaran seberapa banyak jalan pedang yang bisa dirinya panggil. Dan kekuatan yang Qin Chen miliki, dia itu sudah mudah memanggil jalan pedang. Selain itu dirinya juga dengan sangat mudah memicu pedang perak. Orang-orang tak menduga Qin Chen akan berhasil, yang seakan-akan pedang perak bukanlah apa-apa baginya. Nah, kini giliran selanjutnya adalah para wanita. Mereka berencana untuk menunjukkan seberapa hebatnya kekuatan yang para wanita miliki. Qin Chen yang mengawasi Chen Xixi baru sadar betapa kuatnya niat pesona yang dia miliki.
Dia pun berpikir kalau Chen Sisi terlahir dengan tubuh menawan. Benar semua itu membuat Qiansu menjadi cukup kesal kepadanya. Qin Chen berusaha untuk menjelaskan kalau dia itu hanya merasa tubuh Chen Sisi cukup istimewa. Pasalnya dia itu terlahir dengan tubuh menawan dan juga memiliki kekuatan pesona. Jika hal itu dilatih sampai tingkat tinggi, baik itu pria maupun wanita pasti akan terpesona olehnya. Tubuh menawan ini sangat langka di kalangan para manusia. Hal itu memang sangat hebat, tapi jika memiliki tubuh menawan, belum tentu juga menerima hal yang baik. Pasalnya, tubuh indah sangatlah langka dan bisa dikatakan 1:10.000. Jika bisa berlatih bersamanya, maka mereka bisa merasakan jalan besar di dunia ini. Jadi cukup wajar jika tubuh Chen Sisi didambakan oleh banyak orang, yang mana hal itu bisa saja membahayakan Chen Sisi. Bahkan Qin Chen juga yakin kalau martial kaisar tingkat 9 juga akan bergerak untuk mendapatkan tubuh Chen Sisi. Qiansu meminta Qin Chen untuk membawa Chen Sisi bersamanya. Karena jika Qin Chen bisa menjadi tempat berlindungnya, maka hal yang bagus juga akan Qin Chen dapatkan. Tapi tentunya Qin Chen tidak ada niatan untuk melakukan hal itu, dan dia juga meminta Qiansu untuk tidak berpikiran hal yang aneh-aneh. Nah, juga Su Yan pun mulai mengeluarkan kekuatannya untuk memanggil jalan pedang. Sama seperti para murid unggulan lainnya, Su Yan juga berhasil memanggil pedang perak dengan begitu mudah. Setelah dirinya, kini adalah giliran dari Chen Sisi. 这是为何？ 天生未可通感天地大道，这等体质，怕是觉得你想什么呢？你这妮子。 Dengan liukan-liukan manjanya, dia pun mulai mengeluarkan kekuatannya yang sangat besar. Berkat kekuatan besar yang dirinya miliki, Chen Sisi pun sudah berhasil membuka 93 jalan pedang, dan hal itu telah menyamai rekor dari Sword Emperor spiritual. Mereka tidak menduga wanita suci dari sekte wanita surgawi sangatlah menakutkan dalam jalan pedang. Qin Chen juga tertarik kepadanya, karena seharusnya Chen Sisi yang terlahir dan tubuh menawan memiliki jalan pedang yang kecil. Tapi bagaimana bisa dia memanggil 93 jalan pedang? Qin Chen yakin kalau Chen Sisi adalah wanita yang paling mahir dalam teknik pemikat. 剑道应该只是他的小刀。 Setelah mereka, kini giliran murid unggulan terakhir yakni Leng Xingfeng yang akan mencobanya. Dan kekuatan yang dirinya miliki tidak sulit bagi dia untuk langsung membuka pedang perak. Bahkan orang-orang di sana juga tidak menduga kalau Leng Xingfeng telah menyembunyikan kekuatannya dalam waktu yang lama. Saat juga dirinya pun pergi menyusul para murid unggulan lainnya. Setelah para murid unggulan pergi, kini adalah giliran dari Yu Dao untuk mencobanya. Bisa terlihat kalau Yu Dao juga memiliki kekuatan yang tak bisa diremehkan. Dia yang berhasil membuka jalan pedang segera pergi menyusul para murid lain. Setelah dia pergi, kini adalah giliran dari Ye Huming. Semua orang begitu terkejut ketika melihat kekuatan Ye Huming. Bahkan jalan pedang dia buka dengan begitu cepat. Selain itu, dirinya juga berhasil memanggil 94 jalan pedang. Sejauh ini dirinya lah yang paling tinggi di antara para murid. Ye Huming sama sekali tidak berhenti dan terus saja mengeluarkan semua kekuatan yang dia miliki. Hingga pada akhirnya dirinya pun berhasil membuka 96 jalan pedang. Hal itu benar-benar berhasil membuat semua orang terkejut. Pasalnya, Ye Huming tidak hanya memecahkan rekor pedang iblis, namun juga berhasil membuat rekor baru. Setelah membuka jalan pedang, Ye Huming pun pamit pergi kepada Qin Chen. Setelah dia pergi, kini giliran selanjutnya adalah Qiansu. Orang-orang kembali terkejut pasalnya ada satu lagi orang berbakat. Dan mudahnya Qiansu memanggil jalan pedang. Selain itu dirinya juga terus meningkatkan kekuatannya. Qin Chen yakin Qiansu akan menyamai rekor dari Yu Ming. Pasalnya dia lahir di 5 negara dan memahami sedikit dari buku rahasia Kendo. Saat ini Qiansu sudah berhasil membuka 94 jalan pedang. Namun dirinya itu masih belum puas dan akan terus memaksimalkan kekuatannya. Apalagi jika dia ingin menghadapi 94 pedang di istana Piao Miao, ini tentu masih jauh dari kata cukup. Qiansu yang bertekad menjadi lebih kuat terus saja meningkatkan kekuatannya. Bahkan ini juga telah membuat benih iblis merespon keinginannya itu. Qiansu yang terus memaksakan dirinya mulai dibawa ke sebuah tempat yang mana ada beberapa wanita yang sedang mengelilingi dirinya. Kemungkinan besar wanita ini adalah kekuatan kuno yang pernah memiliki Qiansu sebagai penerusnya. Dia pun segera memberikan kekuatannya untuk membuat Qiansu berkembang.
pada akhirnya Qiansu pun telah berhasil membuka 100 jalan pedang. Tentu hal ini membuat semua orang terkejut dan penasaran dari manakah wanita ini berasal. Karena dirinya sudah berhasil, maka Qiansu akan menunggu Qin Chen di dalam sana. Qin Chen paham dan dirinya lega karena Qiansu sudah berkembang jauh. Melihat kedekatan Qin Chen dan Qiansu membuat orang-orang di sana patah hati. Pasalnya, pujaan hati mereka sudah ada pemiliknya. Mereka pun kesal kepada Qin Chen karena dia itu sangatlah beruntung bisa mendapatkan gadis secantik Qiansu. Karena semua orang berbakat sudah pergi, jadi kini adalah giliran dari Qin Chen untuk menunjukkan seberapa berbakat dirinya itu. Qin Chen yang sangat santai malah membuka 1 jalan pedang saja. Namun di sini Qin Chen merasakan sesuatu dan dia pun langsung masuk ke dalam lautan kesadarannya untuk memeriksa hal itu. Di saat Qin Chen menyalurkan niat pedangnya, kekuatan itu mampu menumbuhkan sepucuk bunga. Dia pun mulai bertanya-tanya apakah jalur pedang pertama melambangkan awal dari niat pedang itu sendiri. Di sisi luar, orang-orang tidak tahu apa yang telah terjadi, karena Qin Chen itu hanya mampu membuka 1 jalan pedang saja. Namun beberapa saat kemudian, jalan pedang kedua mulai muncul, namun dia mengeluarkan sebuah cahaya. Di sisi Qin Chen, dia itu begitu takjub, pasalnya setiap aktivasi jalan pedang akan mengeluarkan aura pedang yang unik. Hal itu jugalah yang mampu membuat seseorang bisa memahami makna pedang. Orang-orang di luar masih tidak tahu apa yang telah terjadi ini, karena Qin Chen itu mampu mengaktifkan jalan pedang satu persatu. Hal ini tentu saja berbeda dengan para murid jenius sebelumnya, yang seakan-akan saat ini Qin Chen sedang mempermainkan mereka. Mereka pun kembali dikejutkan dengan keberhasilan Qin Chen yang mampu mengaktifkan pedang perak ke-11-nya. Ini tentu saja jauh lebih banyak dibandingkan dengan para murid unggulan. Bahkan Qin Chen terus saja mengaktifkan jalan pedang peraknya. Hal itu pun hanya bisa membuat semua orang terdiam saja. Seakan-akan mereka tidak percaya dan apa yang sedang mereka lihat. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Bisa terlihat kalau menara pedang iblis telah mengeluarkan kekuatan yang sangat besar. Orang-orang di sana pun penasaran sebenarnya apa yang telah terjadi di dalam sana. Selain ledakan kekuatan yang besar, pedang iblis juga mulai bergetar yang seakan-akan dirinya itu sedang merespon sebuah kekuatan. Ketua sekte Yin juga penasaran mengapa menara pedang ini mengalami fenomena. Wajar saja dia bisa seterkejut ini, pasalnya ini sama sekali belum pernah terjadi. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.